Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024 dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijan lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1 musim lalu juga. Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu
Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Andi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, dimana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansyah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansyah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan
lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Ashraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara,
meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar itu, untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM
Yakob maupun Saki untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan
torehan 4 poin. Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandi Rijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Res Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Res Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri
Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya yakni 3-5-2, dimana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Rest area sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansyah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun akan mengisi posisi dari rest area. Ardiansyah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti rest area waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tavares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelo sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tavares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan. Kemungkinan posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah
mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tapares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya,
Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Plum. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Plum. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan, ketika Kenso dan Plum buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jika pun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di
preview pertandingan Liga 1 2023-2024 dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persik Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandi Rijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM
selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan dua striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf di Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan. Kemungkinan posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenson Ambu
dalam 5 pertandingan terakhir Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan Emma Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Dan untuk di posisi kanan sepertinya Saki Ashraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara
tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti.
Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansyah yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansyah juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persik Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16.
pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, sang dirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Otto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Handi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, dimana untuk posisi
kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen, dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19, 20 tahun akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tapares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adelson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya
Tapares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin. Jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari
Everton ataukah William Pluim. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan ketika Kenso dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat. Ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang, dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024 dan
masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandi Rijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1 musim lalu juga. Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan 1 sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus.
Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan, mantan Persija, ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Handi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelo sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenson Ambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenson Ambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah.
Namun karena absennya Everton, kemungkinan Emma Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama
11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluy. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluy buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan
bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudintar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk
Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Dirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Otto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Reza Arya sudah pasti absen dan PSM
menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansyah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Reza Arya. Ardiansyah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Reza Arya waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelo sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Ken Sonambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Ken Sonambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenso Nambu. Lalu Kenso didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Dan untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tapares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenso Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenso Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenso Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adelson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adelson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tapares juga menyiapkan Adelson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim.
begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluim. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini
tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan, ketika Kenso dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang, dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur
masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga. PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijan lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Res Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Res Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera, dan Reza kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan 1 sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan
formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper, lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan, mantan Persija, ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan. Kemungkinan posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah.
Namun karena absennya Everton, kemungkinan Emma Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga, hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama
11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan
bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansyah yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudintar. Ardiansyah juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persik Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk
Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Resaria. Resaria kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Resaria hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper, lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Handi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM
menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Reza Arya. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Reza Arya waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Dan untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tapares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami, Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tapares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim.
begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluim. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini
tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan ketika Kenso dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat. Ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang, dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansyah yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansyah juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur
masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Dirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan 1 sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan
formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper, lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan, mantan Persija, ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansa, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansa pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tavares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tavares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenson Ambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenson Ambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah.
Namun karena absennya Everton, kemungkinan emang Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Ashraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama
11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf atau Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluy. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluy buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan
bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudintar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk
Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Dirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini. Bermain penuh di kompetisi Liga 1 musim lalu juga. Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Otto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Andi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Reza Arya sudah pasti absen dan PSM
menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansyah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Reza Arya. Ardiansyah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Reza Arya waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelo sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares, kami memprediksi, setelah absennya Everton. M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Dan untuk di posisi kanan sepertinya Saiki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tapares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami, Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tapares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim.
begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC, hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara, modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluim. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini
tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Sagi Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Marpan jika PSM membangun serangan, ketika Kenso dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang, dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudintar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur
masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini, yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijan lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera, dan Reza kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan 1 sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan
formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC. Posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan, mantan Persija, ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, mana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan kemungkinan. Posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Ken Sonambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Ken Sonambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah.
Namun karena absennya Everton, kemungkinan Emma Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama
11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar itu, untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluy misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluy. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Saki Asraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenzo dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi, di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan. Ketika Kenzo dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan
bola-bola mati untuk menciptakan peluang. Dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansa yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansa juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini, karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk
Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijan lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera. Dan Reza, kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan satu sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Terangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper. Lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Otto, Rohit Chan, 2 gelandang petarung. Rohit Chan mantan Persija ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, dimana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Reza Arya sudah pasti absen dan PSM
menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Reza Arya. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Reza Arya waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelu sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan. Kemungkinan posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenzo Nambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenzo Nambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun karena absennya Everton, kemungkinan M. Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Asraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tapares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tapares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim.
begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tapares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan, mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambula bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tapares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama 11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang dikuasai para pemain belakang PSM Makassar, itu untuk memulai sebuah serangan, para pemain belakang PSM ini, Yance Sayuri, Yuran, dan Saprudin Tahar itu selalu melakukan bola long ball atau direct pass, umpan langsung ke depan, tanpa melalui skema umpan 1-2 dari lini tengah kemudian ke lini depan. Memang kita ketahui Tapares selalu menyuguhkan permainan efektif. Serangan PSM memang terbilang efektif, hanya 2-3 kali sentuhan bisa menciptakan gol, menciptakan peluang. Hanya saja saat menghadapi Bayangkara FC hal itu tidak terlihat. Misal beberapa kali ini saat waktu menghadapi Bayangkara modelnya kayak begini. Ini anggaplah posisi Kenzo ini adalah posisi yang ditempati Everton yang saat itu diturunkan menghadapi Bayangkara FC. Yance Sayuri, Yakob, Saprudin, jika kan biasanya pelatih atau skuad PSM Makassar itu mengandalkan serangan balik, tidak banyak menguasai bola. Penguasaan bola PSM Makassar di bawah angka 30%, sehingga bola-bola dari lawan biasanya terputus di lini belakang. Jika itu menjadi milik Saprudin Tahar atau Yuran atau Yance, ada upaya yang langsung dilakukan oleh Yance Sayuri, yakni melakukan umpan ke depan, mencari William Pluim misalnya. Begitupun dengan Saprudin Tahar, beberapa kali baru di sepertiga lapangan juga memberikan umpan langsung ke depan mencari Everton atau ke William Pluim. Namun segala daya upaya yang dilakukan oleh PSM Makassar ini
tidak berjalan maksimal di pekan lalu saat menghadapi Bayangkara FC. Kita tunggu, artinya kita akan melihat apakah Tapares akan menggunakan taktik baru saat menghadapi Persik Kediri nanti, sebab persiapan PSM ini menghadapi Persik ini memang terbilang tidak begitu lama. Waktu recovery pemain juga hanya sebentar, hanya beberapa hari. Namun diprediksi Tapares akan melakukan perubahan gaya bermain. Kemungkinan mereka skuad juga aja akan kembali banyak mengandalkan serangan-serangan dari sisi flank atau sisi sayap, mengandalkan kecepatan dari Sagi Ashraf ataukah Victor Detan yang akan dimainkan nanti di sisi kanan, ataukah Yakob Sayuri di sisi kiri untuk menusuk ke depan dan memberikan umpan ke Kenso dan William Pluim. Nah, dengan hadirnya Rizky Pelu, kemungkinan Rizky Pelu ini adalah pemain tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga punya kualitas dalam hal menciptakan peluang, dalam hal mencetak gol melalui sundulannya, melalui sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Jadi ini juga bisa menjadi opsi di mana Pelu akan menjadi opsi bersama Emarpan jika PSM membangun serangan, ketika Kenso dan Pluim buntu di lini depan atau mendapat penjagaan ketat, ada kemungkinan Pelu dan Arpan akan menjadi pilihan kedua para pengumpan dari PSM, Yakob maupun Saki, untuk mengirim umpan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, taktik lain yang akan diperagakan, PSM akan banyak mengandalkan bola-bola mati untuk menciptakan peluang, dan itu sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, di mana umpan-umpan dari Yance Sayuri ini cukup akurat, bisa memberikan efek bahaya bagi pemain belakang tim lawan saat bola corner atau sepak pojok. Dan jika Rizky Pelu dimainkan, ini satu keuntungan dari PSM, sebab Pelu juga adalah pemain yang handal dalam pertarungan bola-bola udara. Untuk prediksi kami, prediksi skor, PSM yang bermain di markas sendiri meskipun tanpa sejumlah pilar utamanya, diprediksi akan memenangkan pertandingan, karena di sisi lain juga Persik juga tampil pincang. Secara head to head pun di atas kertas PSM cukup diunggulkan, apalagi melihat dari klasemen saat ini cukup jomplang, dan PSM kemungkinan bisa menang dengan skor selisih 2, bisa 2-0, bisa 3-1. Namun yang menjadi perhatian saat ini, yang harus menjadi perhatian utama dari PSM, karena absennya Reza Arya, koordinasi dari pemain belakang dengan kiper, jikapun itu Ardiansyah yang diturunkan, dia harus banyak memainkan peran dengan berkoordinasi secara baik bersama Yuran Fernandes, Yance maupun Saprudin Tahar. Ardiansyah juga dituntut untuk menjadi pemain pertama kala PSM Makassar membangun serangan. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada prediksi lain dari Tribuners, baik itu dari fans PSM yang menyaksikan tayangan ini, preview ini, maupun fans dari Persik, silakan tulis di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di preview pertandingan Liga 1 2023-2024, dan masih tetap kami di Tribun Timur
masih membahas soal skuad PSM Makassar, persiapan dari PSM Makassar di laga berikutnya, laga kompetisi Liga 1 musim ini. Dan seperti diketahui, PSM akan melakoni laga pekan ke-6 Liga 1 bermain di kandang sendiri Stadion B.J. Habibie menghadapi Persik Kediri pada Kamis 3 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk laga kali ini menjadi laga atau partai kandang kedua PSM Makassar, kandang ketiga PSM Makassar di musim ini di kompetisi Liga 1, di mana pada laga kandang sebelumnya PSM akhirnya mampu meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 4-2. Dan pada pekan kelima bertandang ke markas Bayangkara FC, PSM hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Jadi saat ini PSM mengoleksi 8 poin dan bertengger di posisi 6 klasemen. Sementara itu Persik harus berjuang di papan bawah sejauh ini karena secara penampilan dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dan harus menelan 3 kekalahan, dan 1 pertandingan lainnya hanya berakhir imbang. Dengan torehan 4 poin, Persik sementara berada di zona degradasi, yakni berada di posisi ke-16. Pekan lalu Persik mengalami kekalahan dari Persib Bandung yang juga menjadi kemenangan perdana untuk Persib. Dan yang menarik tentunya dari partai PSM Makassar menghadapi Persik Kediri ini yang merupakan duel klasik, duel tim perserikatan, di mana nantinya berdasarkan informasi terbaru PSM Makassar maupun Persik lagi dilanda badai krisis pemain, baik di skuad Persik maupun di PSM Makassar. Ada beberapa pemain pilar utama yang dipastikan akan absen di partai pekan ke-6 di Stadion B.J. Habibie. Di Persik misalnya kiper utama mereka Kartika Aji harus absen, Renan Silva juga, Sandirijen lapangan tengah harus absen karena kartu merah kalau tidak salah. Sementara di PSM Makassar secara mengejutkan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares dalam 5 pertandingan terakhir ini juga harus absen. Dimulai dari penjaga gawang Reza Arya, kiper tak tergantikan sejauh ini, bermain penuh di kompetisi Liga 1. Musim lalu juga Reza Arya hanya absen sekali dalam 34 pertandingan yang dijalani PSM di Liga 1 dan tampil full di AFC Cup. Kiper yang memulai debutnya di timnas baru-baru ini juga harus absen karena cedera, dan Reza kiper berusia 22 tahun ini tidak terpantau atau tidak terlihat saat PSM menggelar official training jelang laga menghadapi Persik. Selain Reza Arya, PSM juga harus kehilangan Everton Nascimento yang juga kabarnya mengalami cedera. Lalu Andi Harjito juga absen karena cedera. Artinya PSM selain kehilangan 1 sosok kiper utama juga kehilangan 2 striker sekaligus. Jadi sudah dipastikan akan ada perubahan
formasi atau starting 11 dari kedua tim. Nah, untuk membahas hal ini, Tribuners, kita sudah menyiapkan prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, di mana Persik Kediri karena absennya Kartika Aji, kiper utama dari Persik, mantan kiper dari Arema FC, posisinya akan digantikan oleh Dikri Yusron. Dikri ini kiper, salah satu kiper muda juga, meskipun secara jam terbang masih minim. Lalu Persik yang mengandalkan skema 4-2-3-1 akan mengandalkan duet Rangga dan Yusuf Anderson dengan Yusuf sebagai center back atau stopper, lalu ditopang Rangga di posisi fullback kanan dan Heha Nusa di fullback kiri. Lalu di lini tengah Bayu Oto, Rohit Chan, dua gelandang petarung. Rohit Chan, mantan Persija, ini akan dimainkan untuk mengawal lini tengah dari Persik Kediri. Sementara itu dengan absennya Renan Silva, ada kemungkinan Persik akan memainkan Miftahul sebagai pengganti. Lalu sisi kanan Hamdi dan Flavio Silva, sisi kiri akan menopang Jevinho sebagai striker utama. Nah, sementara itu di skuad PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares tetap akan mengandalkan skema andalannya, yakni 3-5-2, dimana untuk posisi kita mulai di posisi penjaga gawang. Resaria sudah pasti absen dan PSM menyisakan 3 kiper cadangan dan semuanya merupakan pemain muda, kiper muda. Namun kami memprediksi Muhammad Ardiansah, pemain berusia 20 tahun kalau tidak salah, kalau bukan 19-20 tahun, akan mengisi posisi dari Resaria. Ardiansah pernah dimainkan saat laga uji coba menghadapi Persik Kediri. Dia menjadi pengganti Resaria waktu itu, waktu laga berakhir dengan skor 1-1. Sementara itu untuk 3 bek sejajar, ini kemungkinan tidak akan mengalami perubahan, dan ini menjadi 3 bek yang sudah tampil dalam 2 pertandingan terakhir PSM Makassar ini. Yuran Fernandes di tengah, lalu diapit oleh Yance Sayuri dan Saprudin Tahar. Meskipun sebenarnya Erwin Gutawa, Tribuners, yang sempat menjalani sanksi dari Komdis PSSI akibat kartu merah langsung yang didapat saat menghadapi Dewa United, itu bisa kembali dimainkan menghadapi Persik Kediri. Tapi sepertinya Tapares tetap akan mempercayakan Yance Sayuri dan Saprudin Tahar untuk mendampingi Yuran Fernandes. Lalu untuk 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung dan M. Arpan akan tetap menjadi pilihan utama. Ini ada sedikit perubahan. Akbar Tanjung akan diduetkan bersama dengan Rizky Pelo sebagai double pivot atau 2 gelandang bertahan. Ini ada banyak perubahan yang akan dilakukan oleh Tapares. Kami memprediksi setelah absennya Everton, M. Arpan akan lebih didorong ke depan. Kemungkinan posisi M. Arpan ini sebenarnya adalah posisi dari Kenson Ambu. Dalam 5 pertandingan terakhir, Kenson Ambu selalu berposisi sebagai gelandang tengah.
Namun karena absennya Everton, kemungkinan Emma Arpan yang akan mengisi posisi dari Kenzo Nambu. Lalu Kenzo didorong sebagai striker mendampingi William Pluim. Sementara itu untuk posisi gelandang sayap, Yakob Sayuri masih menjadi pilihan utama, dan untuk di posisi kanan tadi Yakob Sayuri di posisi kiri. Untuk di posisi kanan sepertinya Saki Ashraf yang akan dimainkan. Ini posisi yang sebenarnya selalu diisi oleh Victor Detan, namun kayaknya akan ada sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Bernardo Tavares. Lalu untuk posisi striker, kembali lagi kita lihat bahwa Kenzo Nambu akan didorong ke depan. Prediksi kami Kenzo Nambu akan didorong ke depan karena pada musim lalu Kenzo Nambu beberapa kali memang dimainkan sebagai second striker biasanya. Lalu William Pluim juga sang kapten akan masih menjadi pilihan utama. Sebenarnya PSM punya striker, beberapa pilihan striker untuk dimainkan sebagai tandem dari William Pluim, seperti Adilson Silva, masih ada Donald Bisa, ada juga Ricky Pratama juga bisa dimainkan. Hanya saja Adilson yang sempat dimainkan sebagai starter sekali saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie juga hanya bermain kisaran 20 menit babak pertama dan ditarik keluar karena mengalami sedikit masalah atau mengalami cedera, dan setelah itu ia sempat menepi, di absen di laga menghadapi Bayangkara FC. Tapi di kabar terbarunya Adilson Silva sudah mengikuti juga official training tadi bersama pemain PSM Makassar lainnya. Artinya Tavares juga menyiapkan Adilson Silva sebagai opsi striker pendamping dari William Pluim. Begitupun dengan Donald Bisa dan Ricky Pratama. Namun dilihat secara statistik, secara penampilan para striker PSM ini, Tavares memang mengisyaratkan Adilson Silva dimainkan, tetapi ia akan memulainya dari bangku cadangan mengingat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Jadi prediksi kami Kenzo Nambu bersama William Pluim yang akan mengisi posisi lini serang dari PSM Makassar. Ya, meski demikian Kenzo memang bukanlah sosok striker murni, tapi hingga pekan kelima atau dari 5 pertandingan PSM yang dijalani di Liga 1, Kenzo Nambu sudah mencetak 3 gol dan dia tercatat sebagai top skor PSM Makassar saat ini, sejauh ini. Artinya dia memiliki kualitas, memiliki intuisi mencetak gol yang baik, dan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Everton, sepertinya Kenzo bisa mengambil alih atau bisa bermain dengan baik jika dipercayakan nantinya. Nah, berkaca dari pertandingan pekan lalu, untuk skuad PSM Makassar yang hanya bermain imbang tanpa gol menghadapi Bayangkara FC, memang ada begitu banyak PR bagi Bernardo Tavares, utamanya di lini depan. Untuk pertama kalinya PSM Makassar tidak mencetak gol dan juga tidak menciptakan satupun shoot on target atau tembakan yang mengarah langsung ke gawang. Itu saat menghadapi Bayangkara FC. Jadi memang ada sesuatu hal yang tidak berjalan dari skema serangan dari PSM Makassar. Kalau kita melihat saat menghadapi Bayangkara, meskipun ada treble saat itu, di mana sehari sebelum menghadapi Bayangkara, tim PSM Makassar harus tertahan selama
11 jam di bandara karena delay pesawat. Tapi kita lihat secara permainan, pola serangan yang dimainkan oleh PSM Makassar terbilang cukup monoton, sebab ketika menguasai bola, apalagi bola yang